Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan kewenangan konsiliator, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah mediasi HES. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh perihal tugas dan kewenangan konsiliator, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa, bisa dipanggil Dinda, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 0504022085 dari HES 6C. Sebelum masuk pada materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari konsiliasi. Manusia itu hakikatnya ialah makhluk sosial. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Makhluk memiliki keinginan untuk hidup di lingkungan masyarakat dan berinteraksi di dalamnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia bisa dikatakan hidup sendiri, akan tetapi pada suatu hari nanti manusia tersebut akan membutuhkan orang lain pula. Dengan adanya itu, manusia bisa melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti apabila tetangga kita sedang terkena musibah, kita sebagai tetangga harus membantu sebisa kita. Dan ada contoh kecil yang lebih sederhana lagi, seperti manusia membutuhkan nasi untuk kehidupannya, maka kita membutuhkan petani untuk menanam padi tersebut. Dari hal kecil itu bisa kita ambil garis besar bahwasannya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia hidup di lingkungan masyarakat dan berinteraksi di dalamnya, dan tidak akan tertinggal yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Pasti di dalamnya ada hal tersebut. Dalam perselisihan tersebut, kita selaku yang berselisih akan mencari solusi yang kita bisa sepakati bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya, solusi tersebut tidak membawa kita pada kesepakatan bersama. Jika hal seperti itu terjadi, perlu adanya konsiliasi. Terdapat beberapa penyelesaian sengketa di Indonesia ini, yaitu ada 4, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dari beberapa penyelesaian sengketa yang sudah dijelaskan, konsiliasi ini lebih mudah dipergunakan, sebab konsiliasi singkat dan konsiliator dapat menjelaskan opini-opini permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita masuk ke dalam tema pembahasan, yaitu yang pertama pengertian konsiliasi, yang kedua pengertian konsiliator, yang ketiga tugas dan kewenangan konsiliator. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konsiliasi. Ada yang tahu
Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah sebuah upaya untuk mendatangkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan tujuan mencapai kesepakatan dan mengatasi konflik yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa pendapat mengemukakan mengenai konsiliasi, yaitu sebagai berikut. Seperti menurut Suyut Margono, pengertian konsiliasi adalah suatu tahapan awal dalam proses mediasi yang berlandaskan penerapan, yakni andai kata seseorang telah diajukan kepada proses mediasi dan petisi yang diajukan penuntut tersebut bisa diterima pada posisi sebagai responden. Nah, konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi. Yang mana membedakan di sini ialah wewenangnya pada pihak ketiga yang mendamaikan sengketa tersebut. Apabila kita lihat dalam mediasi, pihak ketiga tidak memiliki wewenang mengharuskan kedua belah pihak untuk mentaati putusan yang diambil. Namun pada konsiliasi, pihak ketiga yang mendamaikan sengketa tersebut mempunyai wewenang memaksa kedua belah pihak untuk mentaati putusan yang diambilnya. Tema selanjutnya adalah konsiliator. Apa itu konsiliator? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apakah sudah terfikirkan jawaban mengenai apa itu konsiliator? Dalam praktiknya, konsiliasi akan mendatangkan pihak ketiga, yang mana sebagai konsiliator yang berfungsi menjadi pihak penengah. Perlu diingat bahwa dalam hal ini, konsiliator mendapat kewenangan lebih besar daripada mediator. Jadi, konsiliator ialah seseorang atau lebih yang memenuhi persyaratan menjadi konsiliator yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang tugasnya melaksanakan konsiliasi dan berkewajiban memberi anjuran secara tertulis pada kedua belah pihak yang berperkara dengan tujuan menyelesaikan sengketa tersebut, pertengkaran dalam pemutusan hubungan kerja, dan atau perselisihan antar serikat pekerja. Konsiliator pada proses konsiliasi ini memiliki peranan yang penting, sebab konsiliator di sini memiliki kewajiban untuk mengatakan opini-opini perihal yang pertama, permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, metode penyelesaian yang benar. Yang ketiga, apa keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak, dan beserta resiko hukumnya. Dalam hal ini, konsiliator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan selama percakapan itu dilaksanakan. Tema selanjutnya adalah tugas dan kewenangan konsiliator.
Dari penjelasan di atas, apakah sudah ada yang tahu tugas dan kewenangan konsiliator? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang tahu karena sudah dijelaskan di atas tadi mengenai pengertian konsiliasi dan pengertian konsiliator. Dalam hal ini, tugas dan kewenangan konsiliator telah tercatat pada Perma nomor 10 tahun 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian konsiliator serta tata kerja konsiliasi. Tugas dan kewenangan tersebut terdapat pada pasal 5. Konsiliator di sini memiliki tugas melaksanakan konsiliasi kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sengketa pemutusan hubungan kerja dan perselisihan serikat buruh pada satu perusahaan. Kemudian untuk kewenangan konsiliator telah tercatat juga pada pasal 6 yang intinya yang pertama yaitu memanggil para pihak untuk diminta dan didengar keterangannya. Yang kedua, meminta dokumen-dokumen yang dipergunakan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, menolak wakil pihak yang tidak memiliki surat kuasa. Yang keempat, melakukan penolakan konsiliasi bagi kedua belah pihak yang belum melaksanakan perbincangan secara biparti. Yang kelima, meminta dokumen yang berhubungan dengan perselisihan. Jadi, kesimpulan dari video awal hingga akhir ini adalah konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang mana konsiliator akan menjelaskan opini-opini dan memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Konsiliator di sini bertugas untuk menyelesaikan sengketa dari pihak yang sedang berselisih, sengketa hubungan kerja, dan perselisihan serikat pada perusahaan. Dari kewenangan konsiliator di sini memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, meminta dokumen pada kedua belah pihak, menolak wakil pihak yang tidak memiliki surat kuasa, melakukan penolakan konsiliasi bagi kedua belah pihak yang belum melaksanakan perbincangan secara biparti, dan yang terakhir meminta dokumen yang berhubungan dengan perselisihan. Tiba kita di penghujung presentasi. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sudah melihat. Saya Adinda Mulyanian pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kring 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 kring.